Guru honorer sekolah dasar di Samarinda yang ditetapkan menjadi tersangka kasus penipuan arisan online atau bodong. Polisi berhasil membekuk pelaku penipuan dengan modus arisan bodong. Sebelumnya pelaku berinisial JLK yang bekerja sebagai guru honorer dilaporkan ratusan warga Samarinda ke Mapolresta lantaran uang arisan tak kunjung diberikan. Tak tanggung-tanggung, kerugian para korban mencapai total 3 miliar rupiah. Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Arif Fadli menjelaskan polisi sudah mengumpulkan keterangan saksi termasuk keterangan keluarga korban. Modus pelaku, mengajak korbannya untuk ikut arisan online yang pelaku kelola. Pelaku menawarkan akan mendapatkan keuntungan besar dalam program arisan online tersebut. Namun naas, para korban merasa tertipu lantaran uang yang sudah disetor tak kunjung kembali, malah uang tersebut digunakan pelaku untuk membeli barang-barang mewah. Polisi juga mengamankan barang bukti hasil kejahatan pelaku, berupa perhiasan, telepon genggam, kendaraan motor dan mobil dan sejumlah dokumen lainnya. Tersangka mengaku mengelola arisan online tersebut sejak tahun 2018 berawal dari seseorang menjual kepadanya. Awal mula mengelola arisan tidak mengalami kendala, hanya saja di bulan Juli tersangka mengaku kewalahan lantaran harus memberikan keuntungan kepada korbannya dalam waktu 4 hari. Akibat perbuatannya karena telah melakukan penipuan dan penggelapan, tersangka dijerat pasal 378 KUHP dan 372 KUHP dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Yang terdata di kita, yang baru melapor ke pihak kepolisian, ada 2 orang mewakili rekan-rekan yang lain, 12 orang. Yang mana total kerugian sementara yang bisa kita datakan ada 3 miliar rupiah. Yang bersangkutan menawarkan keuntungan berupa arisan melalui media sosial yaitu Facebook dengan cara mengiming-imingi para korban dengan istilah apabila membeli atau memasukkan gate 15 juta dalam beberapa hari, dalam 5 hari akan mendapatkan keuntungan 25 juta. Nah, inilah yang menarik para korban sehingga banyak yang mengikuti atau bergabung dalam kegiatan yang tersangka ini lakukan. Jadi banyak korban juga diantaranya bervariatif, ya. Ada yang 30 juta, ada yang 50 juta, ada yang 700 juta. Nah ini yang sudah kita datakan. Jadi untuk sementara barang bukti yang kita bisa amankan adalah 1 unit Daihatsu Terios mobil, 1 handphone, 1 buah akun Facebook, kemudian 1 buah email, 1 buku catatan berisi sebagian nama-nama yang mengikuti arisan, kemudian ada sepeda lipat, ada perhiasan, kemudian ada beberapa alat rumah tangga yang bisa dilihat, termasuk mungkin ada tas, sepatu dari berbagai jenis merek. Jadi ini didapatkan yang bersangkutan dari hasil kegiatan ini. Kemudian juga kita sudah mengupayakan untuk menarik, meminta rekening koran dari pihak bank yang ada tertera, yang sudah ada di depan rekan-rekan sekalian. Dari hasil rekening koran tersebut total ada 19 miliar uang yang berputar atau yang berhasil masuk ke dalam rekening yang bersangkutan mulai bulan Mei sampai saat ini, sampai Oktober. Nah ini masih nanti akan kita telusuri. Oleh karena itu pasal yang kita kenakan selain pasal 372 untuk 378 KUHP, kita kenakan juga tindak pidana pencucian uang. Jadi nanti asetnya akan kita telusuri dan kita tracing, sehingga harapannya mudah-mudahan
bisa kita ketahui kemana saja aliran dana sebanyak 19 miliar tersebut. Dan memang mulai 2018 saya ngelola arisan tidak ada bermasalah. Makanya mereka berani masang modal. Sekarang kenapa bermasalah, Bu? Ya karena jangkanya yang dekat, Pak. Terus dengan keuntungan besar yang saya pasang, misalkan 50 dapat 96 itu dalam jangka 4 hari aja. Yang uang sempat 19 miliar itu kemana aja, Bu? Tumpang tindih untuk membayar member yang akan dapat. Oh gitu. Diputar aja ya, Bu ya? Akhirnya mulai kewalahan bulan berapa, Mbak? Bulan Oktober. Bulan Oktober Di awal mula kewalahan di 12 Juli. Jadi bukan dibelikan aset rumah atau apa enggak ya? Bukan. Jadi uangnya itu Samarinda aja atau ada dari luar daerah? Ada dari luar beberapa. Bu, jadi uangnya berputar-putar gitu aja ya? Iya, Pak. Keuntungannya Ibu apa? Keuntungan paling pemberian dari member. Oh, pemberian itu. Kalau uang enggak ya? Nggak ada. Ada yang ngasih uang juga. Nggak ada ya? Ngasih uang ada juga. Ada. Dengan korban-korban yang baru yang sudah saya rugikan. Makanya saya menyerahkan diri ke sini. Karena memang saya nggak ada niat mau kabur. Saya ada etika baik. Cuman kalau untuk sekarang didesak harus dibayar sekian-sekian, saya nggak bisa.